Oke, selamat sore semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai style gambar pada manga. Bersama saya, Fadel Zahabi. Langsung saja kita ke presentasinya. Apa sih style itu? Secara etimologi, style berasal dari bahasa Inggris. Itu artinya gaya ataupun corak. Jadi style gambar artinya adalah gaya gambar. Secara istilah artinya adalah cara penggambaran setiap orang terhadap hasil gambar. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki skillnya masing-masing pada setiap hasil gambar. Ada yang bercorak rilis, ada yang bercorak moe, ataupun sedang. Namun style juga dititik beratkan terhadap proporsional. Baca kembali ke materi proporsional. Untuk saat ini, penulis menekankan style ini pada style gambar manga. Oke, jadi kita sekarang akan membahas style gambar manga. Nah, bentuk style gambar. Sebelum kita memasuki ke pembahasan lebih dalam pada style gambar, perhatikan contoh gambar berikut. Di sini terpampang karakter dari Masashi Kishimoto Sensei, yaitu Yondaime atau Hokage keempat, yang digambar oleh beberapa mangaka lainnya. Mari kita lihat pertama-tama. Di sini digambar oleh Eiichiro Oda, One Piece. Bentuk Yondaime adalah seperti ini. Padahal bentuk dari basicnya adalah ini. Basic dari karakter itu adalah ini, dibuat oleh Masashi Kishimoto Sensei. Ketika digambar oleh Akira Toriyama atau komikusnya Dragon Ball, hasil gambarnya menjadi seperti ini. Kemudian dibuat oleh Kubo Taito atau komikusnya Bleach menjadi seperti ini. Dan berbagai komikus lainnya seperti Akira Amano, Aoyama Goso, Sorachi Hideaki, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, apakah setiap mangaka memiliki style yang sama ketika menggambar Yondaime? Kedua, bila tidak, komponen apa yang tetap sama sehingga ketika digambar masih tetap seperti Yondaime? Terakhir, apakah kamu memiliki style sendiri ketika menggambar? Style gambar sesungguhnya adalah kodrat dari penggambar itu sendiri, dan bukan suatu paksaan untuk memiripkan style gambar dengan style orang lain. Perbedaan itulah yang menyebabkan style gambar menjadi bervariasi dan tidak kaku, ataupun sejenis, ataupun masih tetap di manga. Style orang lain tidak bisa kita paksakan dengan style kita, ataupun menyuruh orang tersebut dengan style yang sudah dimiliki oleh orang lain pula. Contoh, style A seharusnya seperti style kita. Nah, ini fatal akibatnya kalau dipaksakan. Kemudian, style B harusnya seperti style C yang sudah terkenal. Ini juga fatal akibatnya. Maksud dari yang contoh nomor 2 ini adalah, misalnya si Budi harusnya memiripkan style seperti Eiichiro Oda, kan mangaka yang sudah terkenal dari One Piece. Nah, kalau misalnya orang lain memaksakan si Budi untuk memiripkan style seperti Eiichiro Oda, tetapi sebenarnya si Budi malah style gambarnya seperti Masashi Kishimoto Sensei, nah itu juga berbahaya kalau dipaksakan, apalagi kalau orang lain tersebut memaksakan style gambar si Budi dari yang Masashi Kishimoto menjadi Eiichiro Oda. Nah, ini juga fatal akibatnya. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, ide inovasi style. Style tidak selalu harus memiripkan dengan yang dimiliki oleh orang lain. Kalau masih awam, pastinya gambarnya maunya harus sama dengan style orang lain.
Tetapi dengan imajinasilah terciptanya style baru atau bisa disebut sebagai ide inovasi style. Dalam menciptakan style baru, penggambar hanya membutuhkan referensi, pemikiran baru, dan pengalaman. Ketika penggambar sudah mendapatkan semua tersebut, penggambar harus mempraktekkannya secara terus-menerus atau berlatih agar style tersebut sudah mendarah daging bagi penggambar. Misal, ide yang didapatkan bisa seperti ini. Gaya rambut pirang dan runcing seperti Naruto. Ini referensi pertama. Referensi berikutnya adalah aksinya seperti Ichigo Kurosaki pada karakter dari komik Bleach. Referensi ketiga adalah bentuk matanya seperti Kirito dari SAO atau Sword Art Online. Kemudian yang keempat, parasnya seperti lekukan di wajah Gintoki dari Gintama. Dari keempat hal tersebut, kalian bisa mengkombinasikannya untuk membuat style yang baru lagi, sehingga hasil gambarnya akan jadi berbeda dari yang lain, karena sudah memiliki style sendiri. Style juga berguna untuk membuat original karakter sendiri yang baru. Nah, ini dia maksud dari ide inovasi style. Nah, kita akan membahas yang berikutnya, fungsi inovasi style. Fungsi inovasi style adalah sebagai berikut. Pertama, menciptakan style yang baru lagi sehingga adanya perbedaan yang baru lagi dengan teknik gambar yang sudah ada. Nah, menjadikan skill gambar meningkat. Kalau kita telah memiliki inovasi style, maksudnya kita telah memiliki style sendiri, kemudian dilakukan secara terus-menerus, itu akan menjadikan skill gambar semakin meningkat. Ketimbang kita terus melakukan meniru gambar yang sudah ada, ketimbang menciptakan karakter tersendiri dari hasil inovasi style. Nah, itu juga tersendat untuk meningkatkan skill gambar. Dan yang terakhir, daya imajinasi untuk menciptakan karakter semakin lancar. Nah, ini daya imajinasi. Dalam menciptakan karakter, kita memerlukan daya imajinasi. Nah, membuat original karakter itu juga membutuhkan dari inovasi style. Nah, misalnya seperti tadi. Perhatikan contoh berikut. Misalnya kan, misalnya kalian mendapatkan beberapa referensi. Mari kita melakukan mathematical calculation. Referensi pertama. Oke, seperti tadi rambut pirang Naruto. Kemudian referensi kedua, misalnya seperti aksinya seperti Ichigo Kurosaki. Referensi ketiga, seperti bentuk matanya adalah Kirito. Dan yang keempat adalah bentuk parasnya adalah seperti Gintoki. Nah, dari keempat bentuk seperti ini, bila kalian mengkombinasikannya, hasilnya pasti adalah OC. Inilah maksudnya. OC. Apa itu OC? OC adalah kependekan dari original karakter. Loh, kenapa? Dari mengkombinasikan keempat bentuk ini menghasilkan OC, kemudian kita tahu bahwa OC adalah original karakter. Kenapa? Karena kita mengkombinasikan dari beberapa inovasi style tadi, beberapa referensi, sehingga akan muncul terjadinya perbedaan bentuk style gambar kita dengan style gambar orang lain. Karena kita sudah mengkombinasikan beberapa referensi. Pertama, 2, 3, dan 4. Bila ada lagi bisa ditambah, sehingga nanti hasilnya bila dikombinasikan menghasilkan OC atau saya disebut dengan original karakter.
Nah, selanjutnya, faktor penyebab perubahan style. Sesungguhnya, style gambar bisa berubah bentuk secara tanpa disadari. Tidak akan mungkin seseorang itu stylenya akan seperti itu terus. Tetapi tetap saja ada yang berubah. Bisa saja dilakukan yang sedikit berubah, atau bentuk hidungnya yang sedikit berbeda, atau rambut, dan lain-lain. Walau tidak mutlak berubah sepenuhnya atau sampai menggantikan bentuk style gambar tersebut. Berikut faktor-faktornya. Pertama, referensi yang didapat. Seandainya referensi yang didapat itu adalah referensi yang lain lagi, misalnya berdasarkan dari inovasi style tadi, kalian ingin mendapatkan bentuk style rambut. Mungkin style rambutnya seperti rambutnya Luffy di One Piece. Kemudian kalian kombinasikan lagi dengan referensi lainnya. Sehingga kalau referensi itu kalian dapatkan berbeda-beda setiap itunya, setiap misalnya kalian dapatkan referensi dari anime ataupun dari manga yang kalian baca, anime yang kalian nonton, tapi berbeda setiap kalian dapatkan itu, maka itu juga akan menyebabkan berubah style. Apalagi kalau digambar secara terus-menerus. Kemudian seiring berjalannya waktu, seperti yang kita tahu, kalau kita sering latihan, dalam latihan itu membutuhkan waktu. Tidak akan mungkin hasil gambar itu bagus sebelum terjadinya berlatih. Dan kita tahu kalau dalam berlatih membutuhkan waktu. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau kalian terus berlatih, terus berlatih, nah, tanpa disadari misalnya kalian menggambar dari bulan Januari, kemudian berlanjut sampai hingga bulan Oktober. Kalian bandingkan, apakah gambar tersebut sama atau tidak? Nah, di situ juga merupakan faktor penyebab perubahan style. Oke, berikutnya, berapa sering latihan? Yang ditekankan adalah ketika menggambar karakter yang sama. Kalau kalian menggambar karakter ya, kalau cuma menggambar misalnya dalam jangka waktu yang panjang, misalnya dalam sebulan kalian cuma menggambar 2 kali dalam 1 bulan, terus dalam setiap lanjutan bulannya 2 kali karya, 2 karya. Nah, kalau menggambarnya sesekali itu nggak akan berubah, gambarnya gitu-gitu aja. Karena kalau seandainya kalian sering berlatih, itu sudah pasti ada yang berubah, ada yang meningkat. Nah, di sini pada faktor penyebab perubahan style, di sini ada beberapa sering latihan. Yang ditekankan adalah ketika menggambar karakter yang sama. Nah, kalau kalian membuat OC atau original karakter satu aja, tapi kalian gambar misalnya setiap minggu, kalian gambar itu 2 kali karakter yang sama. Kemudian berlanjut hingga seiring berjalannya waktu dalam jarak dari bulan Januari mungkin sampai bulan Oktober, kalian bandingkan karakter yang sama dari berapa sering latihan. Nah, itu sudah pasti akan berubah. Misalnya, bulan Januari 2 karya, kemudian terus berlanjut dalam bulan Januari itu minggu pertama 2 karya, minggu kedua 3 karya, minggu ketiga mungkin 3 karya juga, dan minggu terakhir 4 karya selesai. Itu dalam karakter yang sama. Kemudian kalian bandingkan pada ini bulan Oktober misalnya, bila ini dikalikan hingga sampai bulan Oktober misalnya ini berjumlah berapa nih, 10, 12 dikalikan misalnya kalau dalam jumlah yang sama setiap bulan,
12 berjarak ke Oktober, mungkin kali 10 adalah 120 karya. Kemungkinan besar dari 120 karya ini akan ada yang berubah. Bila kalian membuat pada karya yang ke-120 dibandingkan dengan karya yang pertama, sudah pasti ada yang berubah. Karena ditentukan pada berapa sering latihan dan sering berjalannya waktu. Kemudian fungsi inovasi style ini telah kita jelaskan tadi. Oke. Berikutnya, style juga berubah seiring berjalannya waktu, referensi, dan hasil latihan. Berikut contohnya. Nah, bisa kalian perhatikan di sini ada dari 2011, 2012, 2013. Nah, ini jaraknya adalah tahun. Tahun merupakan jarak dari waktu. Nah, style juga style juga bisa berubah seiring berjalannya waktu. Di mana waktu adalah seperti ini, waktu. Dan pakai adalah tahun. Jarak dari 2011 2012 adalah 1 tahun. Kemudian mari kita perhatikan bentuk karakternya. Sama atau tidak? Ini karakternya masih sama. Tapi berubah seiring berjalannya waktu dari 2011 ke 2012. Dan tahun ini merupakan dari waktu. Seiring berjalannya waktu. Nah, bandingkan juga dengan 2013. Apakah improve bentuk karakternya? Jadi bentuk seperti ini, dari bentuk yang begini, bandingkan lagi dengan bentuk yang seperti ini, 2011. Apakah sama? Tentu saja berubah. Namun, ada satu hal. Kalau seandainya gambar yang dibuat 2011, cuma misalnya kalian menggambar 2 karya saja setiap tahun, 2 karya saja, tidak ada dilanjutkan, kemudian berjarak ke tahun 2013, nih, bentuk yang seperti ini tidak akan mungkin. Pastinya akan menjadi seperti ini juga. Kalau seandainya 2 karya tidak dilatih-latih pada tahun 2012, 12 ini, kemudian cuma berjarak langsung dari 2012 langsung ke 2013, bentuk seperti ini sangat tidak mungkin. Camkan itu, pastinya akan tetap seperti ini karena tidak dilatih. Walaupun dalam faktor penyebab perubahan style adalah seiring berjalannya waktu, tapi kalau tidak dilatih itu percuma. Oke. Ini juga lanjutannya. Untuk seperti ini 2011, 2012, 2013. Pastinya tidak ada yang sama. Terakhir sama juga berjalannya dari 2011, 2012, 2013. Awalnya bentuk pipinya tembem seperti ini, bisa menjadi pada 2013 proporsional. Itu karena dilatih. Iya juga seiring berjalannya waktu. Tapi kalau nggak dilatih, seandainya berjarak dari 2011 ke 2013 tidak dilatih, bentuk gini, impossible bro. Oke, lihat lagi. Nah, contoh style lainnya. Nah, kita perhatikan yang versi 2013. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang faktor penyebab perubahan style. Salah satunya adalah referensi yang didapat. Nah, perhatikan berikut. Penulis menggunakan style yang berdasarkan inovasi style. Ini referensi dari penulis. Referensi dari yang didapat penulis pertama adalah style Yamada Daisy Sensei pada komik. Bisa dicek ya. Boyfriend atau Love Honor. Ini komik yang dibuat oleh Yamada Daisy Sensei. Coba bisa dicek
intinya. Kemudian style pada komik, jalan komik Indonesia pada eh, penerbit Koloni, penerbit Koloni, komik lokal Indonesia. Nah, di situ penulis juga mendapatkan referensi dari style jalan komik. Kemudian bentuk karakter dari Game Time Crisis dan Resident Evil. Kemudian style Ono Eriko Sensei ini sebenarnya dari tahun 2011, tapi ke 2013 cuma sedikit, tidak terlalu banyak. Oke. Nah, kita akan membahas mengenai fan art. Bila kalian belajar menggambar pertama kali, pastinya kalian meniru gambar yang sudah ada. Ini adalah suatu hal yang awam yang pertama kali selalu dilakukan untuk bisa menggambar. Walaupun sudah pandai menggambar, tetapi tetap menggambar karakter yang sudah ada, itu juga disebut fan art. Fan art adalah suatu istilah pada karya yang dibuat berdasarkan bentuk gambar asli yang sudah ada. Misal, membuat karakter Naruto dan lain-lain. Jika kalian memiliki banyak karya yang karakternya rata-rata adalah karakter dari mangaka yang sudah terkenal, atau anime, atau komik, maka itu masih disebut fan art. Walaupun itu hasil meniru bentuk karya aslinya, tetap saja ada style tersendiri. Hasil karya fan art tidak bisa dibanggakan, kecuali kamu memiliki style tersendiri, sehingga fan art tersebut terbuat dengan style orisinil. Dan kebanyakan orang sangat membanggakan fan artnya. Pada akhirnya ketika menggambar dengan karakter asli tanpa meniru karya orang lain, menjadi kesulitan dan hasilnya tidak sebagus fan art. Itulah kekurangan fan art bagi kalangan awam. Oleh sebab itu, latihlah terus dan kombinasikan beberapa ide menginovasi style, sehingga kamu memiliki style tersendiri pada akhirnya. Oke, sekarang kita bandingkan. Bandingkan dengan style berikut. Original karakter dari penulis. Kita pakai Letnan 2 Michael Wesley. Ini OC dari penulis. Ini bentuk aslinya. Kita bandingkan. Nah, di sini terpampang oleh mangaka lainnya yang membuat fan art dari original karakter penulis. Pertama, mari kita perhatikan. Nah, kalau kita perhatikan yang dibuat oleh Kristiandia DS ini, kemudian dibuat oleh Sri Gama Putra, dibuat oleh Arifan Kusuma Putra, bandingkan apakah sama bentuknya dengan yang aslinya atau yang basic, gambar basic dari penulis ini. Kita perhatikan bentuk dagunya. Nah, runcing, sudah jelas berbeda. Nah, ini walaupun agak sama, tapi sebenarnya bentukannya agak beda. Nah, ini juga runcing. Ini bentuknya jadi anak-anak. Kemudian dilihat dari segi rambut. Kita dikatakan juga ada yang memperbagus, ada yang memperjelas, ada yang menyederhanakan. Walaupun pada ketentuannya style seperti ini adalah sama, saya berbeda, tetapi segi dari gambar karakter itu adalah tetap menuju ke bentuk yang aslinya. Kemudian, nah ini coba bandingkan, walaupun digambar oleh orang lain, maksud saya oleh penggambar lain, bisa kita bandingkan dengan basicnya atau yang dari OC penulis. Kita bandingkan antara dua gambar nih. Apakah sama menggambarnya? Pada karakternya juga sama loh, Michael Wesley juga sama, tapi digambar oleh orang yang berbeda.
Coba bandingkan dari bentuk ininya, lekukan wajahnya, matanya, dan lain-lain, rambutnya. Sudah berbeda. Walaupun tidak dibandingkan dengan uh, OC penulis atau yang secara basic. Dan George Richard biasa kita bandingkan di sini. Nah, ini juga digambar oleh beberapa penggambar lainnya. Ya. Nah, sebenarnya ini bukan outfit saya. Saya membuat crossover saja dengan original karakternya Christian Diaz. Kesimpulan. Dari beberapa materi di atas dapat kita simpulkan bahwa style setiap orang merupakan hasil kreasi sendiri dan merupakan hasil berlatih. Setiap orang selalu mempunyai style gambarnya masing-masing, walaupun itu hasil kombinasi dari beberapa referensi. Style merupakan hak orang dalam karya cipta. Kita tidak berkewajiban untuk menuntut ataupun memaksakan kehendak terhadap style. In quote for this lesson, practice makes better. Dan you just make it and you forget it. Hai, arigatou gozaimasu. Makasih telah menonton video ini. Saya Fadel Zabi mengucapkan selamat siang.